Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Halo, apa kabar semua? Senang berjumpa kembali. Saya Denny Kusdiantoro, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pada video kali ini, saya akan memaparkan modul 1.3, yaitu tugas demonstrasi kontekstual, prakarsa perubahan diri, yang dapat menguatkan kualitas layanan bagi murid di kelas. Selamat menonton. Adapun visi diri saya, sebagai guru penggerak, adalah terwujudnya pendidikan berkualitas, paduan akhlak mulia, kreatif, dan mandiri. Untuk mewujudkan visi diri guru penggerak tersebut, saya terlebih dahulu merumuskan prakarsa perubahan dengan menggunakan bantuan yang disebut ATAP, yang terdiri dari A. Aset, T. Tantangan, A. Aksi, dan P. Pembelajaran. Pertama, awal atau aset. Kemampuan murid mengakses sumber atau berbagai aplikasi di dunia maya melalui smartphone mereka, adalah awal yang baik untuk bisa mengkreasi narasi, makna, atau ide gagasan mereka. Kedua, tantangan. Menuntun kebiasaan negatif dari pemanfaatan smartphone, untuk lebih banyak digunakan dalam mendukung pembelajaran dan mampu menjadi sarana menuangkan ide gagasan kreasi mereka sendiri. Ketiga, aksi. Membantu murid untuk belajar atau berlatih. Membuat ide atau gagasan menjadi nyata, menyampaikan pesan dalam sebuah karya, mengkreasi narasi atau makna dari ide gagasan mereka sendiri, dan keempat, pembelajaran. Murid paham mengapa mereka perlu mengembangkan kreativitas di era informasi dengan kemajuan teknologi digital, memproses informasi dan mengekspresikan pemahaman atau perasaannya dalam bentuk karya. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan ATAP tersebut, dimensi profil pelajar Pancasila, yang saya akan kembangkan adalah nilai-nilai kreativitas murid. Berikut beberapa elemen dan sub-elemen dimensi kreatif yang menjadi fokus pengembangan. Pertama, menghasilkan gagasan yang orisinal. Murid mampu menghasilkan ide, gagasan orisinal, terkait ekspresi hasil belajar dari materi yang sudah dipahami dalam ragam bentuk. Kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Murid mampu memahami materi hasil belajar dengan ekspresi berupa ragam karya atau produk dan tindakan yang orisinal. Jadi, berdasarkan pertimbangan dan fokus pengembangan, maka rumusan kalimat pernyataan prakarsa perubahan di kelas adalah mengembangkan nilai kreativitas murid melalui ragam ekspresi hasil belajar dalam bentuk karya atau produk. Selanjutnya, untuk mewujudkan prakarsa perubahan tersebut di kelas, maka digunakan tahapan bagja untuk memudahkannya. Yaitu, terdiri dari B. Buat pertanyaan. Merumuskan pertanyaan, sebagai penentu arah penelusuran, terkait perubahan yang diinginkan. A. Ambil pelajaran. Mengumpulkan berbagai pengalaman positif, yang telah dicapai, di kelas atau sekolah. G. Gali mimpi. Membuat narasi kondisi ideal, apa yang diimpikan, terjadi di lingkungan pembelajaran. J. Jabarkan rencana. Merumuskan rencana tindakan, untuk mewujudkan visi, dan A. Atur eksekusi. Memutuskan langkah-langkah yang diambil, siapa yang diajak terlibat, bagaimana strateginya, untuk mewujudkan visi. Berikut tahapan bagja. Prakarsa perubahan, mengembangkan nilai kreativitas murid melalui ragam ekspresi hasil belajar, dalam bentuk karya atau produk. Pertama, B. Buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran di kelas, yang memberi kebebasan kepada murid, untuk mengekspresikan hasil pemahaman belajar mereka, dalam bentuk karya atau produk. Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan, adalah, pertama, bertukar pikiran dengan kepala sekolah, wakasek kurikulum, dan rekan sejawat mengenai rencana pembelajaran di kelas, terkait penugasan ragam ekspresi hasil pemahaman belajar, dalam bentuk karya atau produk, dalam rangka pengembangan nilai kreativitas murid. Kedua, membaca berbagai literatur tentang kreativitas murid di kelas. Dan ketiga, refleksi diri terhadap situasi pembelajaran saat ini, sebagai titik awal perubahan. Kedua, A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah 1. Siapakah rekan guru sejawat dan lain-lain, di dalam maupun di luar sekolah yang pernah melakukan pembelajaran ini? 2. Ragam karya atau produk apa saja yang bisa dibuat murid, sebagai wujud ekspresi hasil pemahaman belajarnya? 3.
Apakah murid termotivasi dan senang dengan aktivitas pembelajaran seperti ini? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah 1. Mencari contoh nyata, termasuk menggali informasi dari pengalaman praktik baik rekan sejawat dalam komunitas belajar, di dalam maupun di luar sekolah, yang berhasil dalam pembelajaran model ini, bisa melalui wawancara, survei, dan korespondensi. 2. Menggali pengalaman dari pendapat kepala sekolah. Wakasek kurikulum, rekan guru lain, dan murid, tentang ragam jenis karya atau produk, ekspresi hasil pemahaman belajar, yang pernah dilakukan atau dibuat murid. 3. Mencari informasi melalui hasil jurnal penelitian, di Google Scholar, hubungan antara memberi kebebasan ragam jenis karya, atau produk ekspresi hasil belajar murid, dengan motivasinya. Ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya adalah 1. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi apabila pembelajaran dengan memberi kebebasan kepada murid untuk mengekspresikan hasil pemahaman belajar mereka dalam bentuk karya atau produk berjalan dengan baik dan berhasil? 2. Apakah ada kaitan antara kegiatan pembelajaran ini dengan penumbuhan dimensi profil pelajar Pancasila? 3. Apakah terbukti kegiatan pembelajaran di kelas yang memberikan kebebasan ragam produk murid atau ekspresi hasil belajar, dapat meningkatkan motivasi belajar mereka? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah 1. Membuat daftar jadwal murid untuk presentasi, menceritakan asal munculnya ide, gagasan pembuatan karyanya atau produk, aset yang dimanfaatkan, serta makna yang terkandung dalam karya tersebut secara bergilir. Peran guru menuntun murid agar selalu berani menuangkan ide, gagasan berdasarkan aset yang ada, tidak takut salah, dan berani berekspresi. 2. Membuat kriteria penilaian berupa rubrik karya atau produk murid, dengan mengutamakan penguatan nilai-nilai kreativitas sesuai dimensi profil pelajar Pancasila, dengan elemen dan sub-elemennya. 3. Memberikan umpan balik dari setiap karya yang dibuat, serta membimbing murid melakukan refleksi pembelajaran, untuk menggali perasaan mereka setelah pembelajaran ini. Bisa melalui wawancara setelah pembelajaran atau penyebaran angket. Keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah 1. Apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk memberi kebebasan kepada murid mengekspresikan hasil pemahaman belajar mereka dalam bentuk karya atau produk? 2. Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah 1. Membuka dialog dengan murid di kelas tentang apa saja contoh karya atau produk yang dapat menunjukkan pemahaman mereka atas materi yang telah dibahas. Peran guru menuntun, memberi gambaran terbuka yang bisa dibuat murid berdasarkan aset, minat, bakat, dan potensi mereka. Misalnya, boleh dalam bentuk gambar, resume materi, peta konsep, infografis, puisi, lagu, video, atau memanfaatkan ragam aplikasi di smartphone mereka, seperti PPT, Canva, Capcut, akun medsos, dan lain-lain. 2. Berdiskusi dengan wakasek kurikulum, dan mengusulkan ke kepala sekolah, serta izin tentang kegiatan penguatan praktik dilakukan, dengan membuat galeri panen karya secara digital, dipajang di website guru, atau sekolah yang dimiliki. Kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya adalah 1. Siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini, dan peran apa saja yang dibutuhkan? 2. Siapa yang bisa mengarahkan, dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran, yang memberi kebebasan kepada murid mengekspresikan hasil pemahaman belajar mereka, dalam bentuk karya atau produk? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan, adalah 1. Yang akan dilibatkan adalah kepala sekolah, wakasek kurikulum, rekan guru sejawat, dan murid. Dengan pembagian peran sebagai pembimbing, memberi arahan dan pemantauan, masukan, serta coaching, dalam evaluasi refleksi diri. 2. Mengajak kepala sekolah, wakasek kurikulum, rekan guru sejawat, untuk mengobservasi kelas saya, agar mampu melihat kelebihan dan kelemahan yang harus saya pertahankan, atau perbaiki dari sudut pandang yang berbeda.
Pesan dari modul 1.3, eksplorasi konsep visi guru penggerak. Kita bukanlah penyedia semua jawaban dan jalan keluar bagi sekolah, kita adalah penyelaras konteks dan pembangun koherensi perubahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua.